atau densitas di antara keduanya. Nah, pada temperatur kamar, Furkan terlihat perbedaan itu lebih besar daripada masukin air. Setelah itu, asam asetat itu memiliki daya reaksi yang besar antara ikatan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM A1C118026. Di sini saya dari kelas reguler B Pendidikan Kimia 2018 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktikum kimia fisik 2, di mana ini untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum kimia fisik 2. Nah, sebelum kita masuk praktikumnya, kita akan tahu terlebih dahulu judul dari praktikumnya. Nah, judul dari praktikumnya sendiri adalah sistem Turner cair-cair. Apa sih yang dimaksud dengan sistem Turner cair-cair itu? Nah, sistem Turner cair-cair merupakan suatu bentuk penentuan perbandingan komponen jumlah komponennya. Diagram sistem Turner cair-cair pada percobaan ini diuji pada air, klorofrom, dan asam cuka dengan menggunakan kaidah Gibbs untuk menentukan kedudukan sistem. Dengan mengetahui massa dari masing-masing zat, akan kedudukan dalam sistem dapat ditentukan dan ditetapkan pada titik tertentu. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu sistem Turner cair-cair, kita masuk ke tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, dapat menggambarkan diagram Turner cair-cair pada air, klorofrom, dan asam cuka. Yang kedua adalah dapat menggambarkan garis dasi atau line. Oke, selanjutnya masuk ke alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, buret, yang kedua, corong pemisah, yang ketiga, pipet tetes, yang keempat, gelas ukur, dan yang terakhir adalah labu Erlenmeyer. Lalu, bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah Aquades, CH3COOH atau asam cuka, dan terakhir CHCl3 atau klorofrom. Setelah itu kita lanjut prosedur kerja dari percobaan sistem Turner cair-cair ini adalah sebagai berikut. Nah, prosedur kerja pada praktikum kali ini ialah yang pertama, kita harus sediakan 2 buret yang masing-masingnya berisi Aquades dan klorofrom. Lalu, melalui harga kerapatan air 1 gram per mililiter dan kerapatan klorofrom, tetapkan 4 komposisi air dan klorofrom dalam 4 buah labu Erlenmeyer. Nah, pada Erlenmeyer yang pertama, komposisinya ialah 4 gram air dan 1 gram klorofrom. Pada Erlenmeyer yang kedua, 3 gram air dan 2 gram klorofrom. Pada Erlenmeyer yang ketiga, 2 gram air dan 3 gram klorofrom. Dan pada Erlenmeyer yang keempat, 1 gram air dan 4 gram klorofrom. Lalu pada suhu kamar, Erlenmeyer dititrasi dengan asam cuka sampai kekeruhan hilang. Lalu catat berapa volume asam cuka yang dibutuhkan untuk campuran yang pertama. Setelah itu, kerjakan dengan cara yang sama untuk campuran 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya, ambil Erlenmeyer lain, yaitu Erlenmeyer yang kelima. Lalu, isilah dengan 2,5 gram air dan 2,5 gram klorofrom. Lalu ditambahkan 1 gram asam cuka, kemudian kocoklah campuran sehingga tercapai kesetimbangan. Secara hati-hati pisahkan kedua larutan, yaitu L1 dan L2 dengan corong pisah. Lalu ambillah 2 buah Erlenmeyer yang ke-6 dan yang ke-7 yang bersih dan kering. Timbang keduanya dalam keadaan kosong, lalu masukkan L1 pada Erlenmeyer yang ke-6 dan L2 pada Erlenmeyer yang ke-7. Lalu timbanglah kedua Erlenmeyer itu. Nah, yang terakhir, kedua Erlenmeyer diterasi dengan NaOH untuk mengetahui perbedaan kadar asam cuka yang melarut pada kedua lapisan pada sistem dalam Erlenmeyer 5 tadi. Prosedur kerja dari praktikum sistem Turner cair-cair. Sebelum masuk ke data pengamatan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram sistem Turner cair-cair. Nah, penentuan konsentrasi campuran dalam segitiga sama sisi ini diatur pada gambar ini. Jelas, pada gambar ini pada titik A itu air, titik B itu CHCl3 atau klorofrom, pada titik C itu CH3COOH. Nah, pada titik A 100% air, 0% klorofrom dan 0% asam cuka. Sedangkan pada titik B itu 100% klorofrom, 0% air dan 0% asam cuka. Pada titik C itu 100% asam cuka, 0% air dan 0%
klorofrom. Garis sejajar AC berturut-turut memiliki prosentasi CaCl3 yang besarnya 10%, 20%, 30%, dan seterusnya sampai 100% pada titik B. Hal ini sejalan juga dengan garis sejajar AB dalam prosentasi asam cuka dan sejajar ABC dalam prosentasi air. Nah, titik M itu memiliki komposisi 60% air, 40% klorofom, dan 0% asam cuka. Titik N memiliki komposisi 30% air, 20% klorofom, dan 50% asam cuka. Jika prosentase dinyatakan dalam persen berat, maka untuk menetapkan posisi suatu campuran dalam grafik dapat digunakan garis-garis sejajar tadi. Itulah penjelasan sedikit tentang diagram sistem Turner cair-cair. Selanjutnya beralih ke data pengamatan. Ini adalah data pengamatan dari Pratikum ini. Pada gambar pertama ialah perbandingan volume dari massa komponen dalam masing-masing tabung, dan pada gambar kedua komponen dari L1 dan L2. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Perhitungan ini didapat dari data pengamatan sebagai datanya. Pada 8.1 itu menentukan komponen masing-masing senyawa, yang A menentukan volume air yang digunakan, dan yang B itu menentukan volume klorofrom yang digunakan. Selanjutnya itu C menentukan volume asam asetat yang digunakan. Nah, pada 8.2 itu menentukan mol masing-masing komponen. Nah, pada pertama menentukan mol air pada setiap tabung, yang kedua menentukan mol klorofrom pada setiap tabung. Dan yang C itu menentukan mol cuka pada setiap tabung. Nah, pada 8.3 itu menentukan presentasi fraksi mol pada setiap komponen. Yang A itu menentukan presentasi pada tabung 1. Selanjutnya, yang B itu menentukan presentasi pada tabung 2, dan yang C menentukan presentasi pada tabung 3. Terus selanjutnya ada yang D menentukan presentasi pada tabung 4. Dari data pengamatan dan perhitungan yang telah dicari atau yang telah dilakukan, kita akan membahasnya bahwa adanya asam asetat pada kedua larutan tersebut membuat komposisi larutan menjadi suatu perbandingan yang dapat ditentukan presentasinya. Nah, asam asetat itu larut dalam air dan kemudian akan bereaksi dengan klorofrom dan akan membuat larutan sedikit homogen yang ditandai dengan adanya kekeruhan. Nah, tentunya reaksi tersebut tergantung pada komposisi masing-masing komponen penyusunnya. Dari setiap percobaan yang telah kami lakukan pada pembuatan diagram, kita harus memperhatikan masing-masing massa dari larutan atau zat tersebut agar tidak terjadi kesalahan pada saat perhitungan. Nah, rumus atau contoh perhitungan yang kita gunakan yaitu persen zat sama dengan mol zat per mol total dikali 100%. Adanya keteraturan dari suatu garis tersebut menunjukkan bahwa komposisi asam berubah seiring dengan adanya penambahan ketiga campuran tersebut. Oleh karena itu, dapat diketahui pengaruh masing-masing komponen terhadap presentasi larutan. Lalu, air dan klorofrom merupakan senyawa yang tidak saling bercampur atau senyawa yang tidak saling melarutkan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara massa jenis atau densitas di antara keduanya. Nah, pada temperatur kamar, massa jenis atau densitas air adalah 1 gram per mililiter, sedangkan pada temperatur kamar pada klorofrom, massa jenis atau densitas air ialah 1,43 gram per mililiter. Dan ketika dicampurkan, terlihat perbedaan yang menunjukkan terjadinya pemisahan antara keduanya, yang mana air berada di atas dan klorofrom berada di bawah. Air berada di atas karena massa jenis air itu lebih kecil daripada klorofrom, karena massa klorofrom itu lebih besar daripada massa jenis air. Setelah itu, asam asetat itu merupakan senyawa asam lemah yang dapat bereaksi dengan air maupun klorofrom. Asam asetat hanya sebagian kecil mengionisasi dalam air, namun memiliki daya reaksi yang besar antara ikatan dengan hidrogen yang terjadi di antara keduanya, sehingga molekul dalam kedua senyawa tersebut dapat berkaitan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem Turner cair-cair merupakan penambahan komponen ketiga pada dua komponen yang tidak saling bercampur. Salah satu cara untuk menggambarkan sistem Turner cair-cair adalah dengan menggambarkan diagram 3 komponen, dan diagram itu dapat ditentukan garis dasinya. Yang kedua, garis dasi atau T-line adalah garis yang menunjukkan keadaan di mana kesetimbangan komponen
saat bercampur. Baiklah, itulah pembahasan saya sedikit tentang praktikum kimia fisik 2 yang berjudul sistem tenar cair-cair. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.